Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami sini dari kelompok Tanah Utisol yang akan mempresentasikan tentang apa itu Tanah Utisol. Yang terdiri saya Muhammad Alfian sebagai moderator dan rekan saya Gilang yang akan menjelaskan definisi tentang Tanah Utisol. Kemudian rekan saya lagi Abdul Aris yang akan menjelaskan proses terbentuknya Tanah Utisol. Kemudian yang rekan saya Adrianto yang akan menjelaskan ciri-ciri Tanah Utisol. Yang selanjutnya yaitu rekan saya Yondri Alzaber yang akan menjelaskan persebaran Tanah Utisol di Indonesia. Rekan terakhir saya yaitu Rusdi Amin yang akan menjelaskan tanaman atau komunitas yang bisa tumbuh di Tanah Utisol. Baik, langsung saja dimulai dari Gilang. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Gilang yang akan menjelaskan definisi tentang Tanah Utisol. Kepada saudara Gilang, saya persilahkan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang pada Tanah Utisol. Tanah Utisol merupakan tanah tua yang memiliki tingkat pelapukan yang lanjut. Pada tanah ini memiliki sifat fisik dan kimia yang kurang baik disebabkan oleh stabilitas agregat yang sangat buruk, sehingga kemungkinan besar dapat menyebabkan erosi. Pada Tanah Utisol ini terdapat beberapa unsur hara, yaitu terkandung unsur hara nitrogen, fosfor, dan kalium. Untuk kejenuhan unsur hara Al itu biasanya lebih tinggi pada Tanah Utisol ini. Nah, pada Tanah Utisol ini biasanya jika selama 7 hari sampai 10 hari tidak ada turun hujan, itu Tanah Utisol ini akan mengalami kekeringan. Oleh sebab itu ada beberapa cara untuk mengatasinya, yaitu dengan cara super absorben dan polimer atau disebut dengan SAP. Sekian, terima kasih penjelasan saya. Oke, baik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Abdul Aris yang akan menjelaskan proses terbentuknya Tanah Utisol. Kepada saudara Aris, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk bisa menjelaskan kepada Ibu dan juga teman-teman semua bagaimana proses terbentuknya Tanah Utisol ini sendiri. Jadi, Tanah Utisol itu dia memiliki ciri-ciri sifatnya masam dan juga memiliki bahan organik yang rendah. Kenapa itu bisa terjadi? Mari kita bahas bersama. Jadi, proses terbentuknya Tanah Utisol itu dia diawali oleh proses petsolisasi. Proses petsolisasi itu artinya merupakan proses utama pada pembentukan horizon base podik yang mencakup pergerakan bahan organik dan sesquicida dari horizon A albik ke horizon base podik yang mirip dengan latosolisasi. Hasil dari proses ini adalah tanah yang mempunyai lapisan atas yang pucat karena semua unsur tadi tercuci kecuali silikat sebagai kuarsa. Adapun curah hujan yang tinggi dan juga suhu itu memungkinkan terjadinya pencucian terhadap basa-basa, sehingga dalam waktu yang relatif singkat itu bisa menyebabkan kejenuhan basa rendah dan tanah itu menjadi asam. Itu merupakan alasan dan juga merupakan faktor-faktor pembentuk tanah yang menyebabkan tanah itu bisa menjadi asam dan tanah itu memiliki bahan organik yang rendah. Adapun kelangsungan dari proses potsolisasi tersebut ditunjang oleh adanya asam-asam organik hasil dekomposisi bahan organik yang mempunyai daya pelarut yang efektif pada iklim yang basah dan panas. Jadi, hal-hal yang telah saya sebutkan tadi merupakan proses terbentuknya Tanah Utisol ini. Sehingga Tanah Utisol ini pada akhirnya akan membentuk tanah yang memiliki sifat masam dan juga bahan organik yang rendah.
Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Andrianto yang akan menjelaskan tentang ciri-ciri tanah ultisol. Kepada saudara Andrianto, saya persilahkan. Baik, terima kasih pada moderator. Saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri tanah ultisol. Adapun tanah ultisol ini memiliki karakteristik yang khas, yaitu dibagi menjadi 3. Yang pertama itu berdasarkan sifat kimia, tanah ultisol ini memiliki pH asam yaitu kurang dari 4,5, memiliki kandungan aluminium atau Al yang tinggi. Kedua itu berdasarkan sifat biologis, tanah ultisol ini memiliki bahan organik yang sangat rendah pada horizon A. Yang ketiga, adapun sifat fisik tanah ultisol itu memiliki tekstur tanah liat hingga liat berpasir, memiliki warna merah kekuningan. Sekian, terima kasih. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Yondri Alzaber tentang persebaran tanah ultisol di seluruh Indonesia. Kepada saudara Yondri, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada Ian selaku moderator. Saya akan menjelaskan tentang persebaran tanah ultisol di Indonesia. Ultisol merupakan salah satu jenis tanah di Indonesia yang mempunyai persebaran luas mencapai 45.794.000 hektar atau sekitar 25% dari total luas daratan Indonesia. Sebaran luas terdapat di Kalimantan seluas 21.938.000, diikuti Sumatera dengan luas 9.469 hektar, dan Maluku dan Papua seluas 8.859 hektar. Baik, sekian, terima kasih. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Rusyidi Amin yang akan menjelaskan tentang tanaman apa saja atau komoditas apa saja yang dapat tumbuh di tanah ultisol. Kepada saudara Rusyidi, saya persilahkan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tanaman apa saja yang dapat tumbuh di tanah ultisol. Tanah ultisol adalah tanah yang memiliki unsur hara yang sedikit dan kejenuhan aluminium yang tinggi, dan tanah ini peka terhadap erosi. Maka tanaman pangan tidak cocok untuk tanah ini. Jadi yang cocok untuk tanah ini adalah tanaman kelapa sawit, karet, kelapa, dan perkebunan lainnya atau perkebunan industri lainnya. Mungkin hanya itu dapat saya sampaikan. Terima kasih. Dan itulah hasil presentasi dari rekan-rekan saya, yang dimana kita bisa ambil kesimpulan dimulai dari saudara bilang bahwa tanah ultisol itu memiliki kemasaman yang sangat tinggi dan bahan organik yang sangat rendah. Kemudian dari saudara Aris bahwa tanah ini terbentuk akibat dari pencucian yang sangat intensif. Kemudian dari saudara Andrianto bahwa ciri-ciri tanah ini terdiri dari 3, yaitu secara fisik, biologi, dan kimia. Secara fisik tanah ini dilihat dari yang bentuknya liat berpasir, warnanya kuning kemerahan, dan secara biologi tanah ini mengandung bahan organik yang sangat rendah. Secara kimia tanah ini mengandung pH di bawah 4,5. Kemudian dari saudara Yodri bahwa persebaran tanah ultisol di seluruh Indonesia itu berkisaran sekitar 25%. Dan yang terakhir dari saudara Rusyidi bahwa tanah ini cocok untuk tanaman perkebunan dan tidak cocok untuk tanaman pangan. Contohnya kalau tanaman perkebunan seperti kelapa, kelapa sawit, karet. Dan itulah hasil dari presentasi kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.